Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Enci Jane. Kali ini Enci akan kembali bercerita tentang cerita firman Tuhan, khususnya untuk bina anak yang ada di pelajaran yang ke-38. Tapi sebelum itu Enci mau sapa adik-adik semua, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Nah, adik-adik, Enci akan mengajak adik-adik untuk belajar bersama tentang bagian firman Tuhan ini. Tapi sebelum itu adik-adik, kita akan berdoa, kita akan meminta tuntunan Tuhan bagi kehidupan kita semua, sehingga kita dapat mengerti apa maksud firman Tuhan bagi kita di saat ini. Karena itu semua sikap berdoa, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang lagi di hadapan-Mu dengan penuh syukur. Kami mau berterima kasih karena kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga sebagai anak-anak, kami terus diberikan sukacita, kami terus diberikan kegembiraan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang bagian firman Tuhan. Maka berkenan Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti maksud firman-Mu. Dan selanjutnya kami akan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berfirman bagi kami. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan kita di saat ini sebagaimana yang telah Enci katakan tadi, bahwa kita akan bercerita tentang bagian firman Tuhan di pelajaran yang ke-38. Kali ini ada di Kisah Para Rasul pasal 16, kita baca ayat 19 sampai ayatnya yang ke-34. Jadi sekali lagi, kita akan baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kita baca ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Saat ini Enci akan bacakan untuk adik-adik semua dengan judul firman Tuhan, Kepala Penjara Filipi. Begini bunyi firman Tuhan, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka.
Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian bagian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memeliharanya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mempelajari bagian firman Tuhan ini. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, kita bercerita tentang kisah Rasul Petrus. Ketika dia berada di penjara, Kang adik-adik, dia dipenjarakan untuk sesuatu yang baik padahal. Tapi dianggap salah oleh Herodes pada waktu itu. Tapi Tuhan berkuasa menyatakan keajaiban, menyelamatkan Rasul Petrus dengan malaikat Tuhan. Nah, ini sungguh luar biasa dan ternyata adik-adik, kisah penyelamatan ini juga terjadi pada kisah atau pelajaran kita di saat ini, yaitu pada Paulus dan Silas. Ketika mereka sedang melakukan penginjilan, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, tibalah mereka di Filipi. Ketika itu adik-adik, mereka juga mengalami tantangan yang sama, bahwa mereka itu diperhadapkan pada seorang penguasa, sehingga mereka harus dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, mungkin adik-adik akan bertanya, mengapa sampai mereka ini harus dimasukkan ke dalam penjara? Nah, karena adik-adik ketika dorang berada di Filipi, dorang ini baku dapat dengan seorang perempuan yang ada roh tenung. Nah, dari roh tenung yang dimiliki oleh perempuan ini, ternyata ini para penguasa atau orang-orang pada waktu itu mempergunakan apa yang dimiliki oleh perempuan ini sehingga memiliki penghasilan yang besar. Sehingga dorang menyesal sekali kalau nanti ini roh tenung pada perempuan ini sudah tidak berfungsi lagi. Dan itu yang terjadi adik-adik. Kenapa sampai kong ini roh tenung pada perempuan ini bisa menghilang? Karena ketika ini Paulus dan Silas berada di Filipi berhari-hari, ini perempuan ini ikut-ikut terus Pak Paulus dan Silas. Sementara dia ikut-ikut, dia langsung dia babataria. Dia bilang bahwa orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Nah, adik-adik, mendengar ini yang disampaikan oleh perempuan ini berulang-ulang kali. Pada akhirnya datanglah Paulus, dia sopastiu, ini perempuan kurang dah ulang-ulang dah sebataria ini. Maka Paulus berpaling dan apa yang dia katakan, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan adik-adik tahu bahwa seketika itu juga keluarlah roh itu. Dan perempuan ini sangat bersyukur, dia sangat bahagia karena roh tenung yang dimilikinya ini langsung keluar sehingga dia merasa dia sudah dibebaskan. Nah, mendengar ini adik-adik, tuan-tuan perempuan ini sangat marah sehingga ini Paulus dan Silas langsung ditarik, dibawa ke pasar yang banyak orangnya, dihadapkan kepada penguasa dan langsung bilang bahwa ini orang-orang ini suka sekacau ini kota. Karena dorang orang Yahudi, dorang kasih ajar tradisi yang bertentangan dengan torang orang-orang Rom. Nah, mendengar itu, penguasa langsung bilang, no kalau begitu tanggalkan dorang pakaian. Kemudian mereka diderah adik-adik. Puas ketika mereka diderah, maka Paulus dan Silas diserahkan kepada kepala penjara dan disuruh bawa dorang. Saya masuk di penjara yang paling tengah, kemudian jaga baik-baik, jangan sampai dorang melarikan diri. Nah, dengan demikian, ini Paulus dan Silas adik-adik, dorang diikat dengan rantai, kakile dipasung, sehingga jangankan untuk melarikan diri, berjalan saja dorang susah sekali. Nah, tibalah saatnya ketika malam hari, malam tiba, ini kepala penjara yang sedang tertidur, kemudian ini Paulus dan Silas ini tidak membenci Tuhan. Dorangnya tidak marah Pak Tuhan. Dorangnya tidak bilang, aduh Tuhan, kiapa komang, torang ada sementara kerjakan pekerjaan baik, kong torang mesti mau dipenjarakan. Tetapi adik-adik,
dorang malah berdoa dengan sungguh-sungguh, dorang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga para tahanan yang lain mereka mendengarkan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dorang juga kagum-kagum, dorang bilang bukan main, dorang yang ditahan, dipenjarakan tanpa salah, dorang tetap memuji Tuhan, dorang tetap berdoa. Ketika itu terjadilah gempa bumi adik-adik, dan terbukalah sendi-sendi. Nah, jadi itu penjara pintu serta buka-buka. Dan ketika itu ini kepala penjara langsung tak bangun. Ketika dia sadar bahwa telah terjadi gempa bumi, kungsu tak buka itu penjara, pintu-pintu penjara adik-adik, dia langsung ambil di pedang, dia berencana untuk membunuh diri. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus, jangan celakai dirimu, jangan takut, orang ada di sini. Nah, mendengar itu adik-adik, ini kepala penjara langsung ambil suluh, dia langsung ambil lampu untuk mendapatkan cahaya. Kemudian dia langsung berlutut menghadap Paulus dan Silas. Dia kasih yang bilang dengan suara yang penuh dengan gemetaran. Dia takut luar biasa, karena pasti kalau mau jadi apa-apa, kalau ini tahanan ini melarikan diri, pasti dia juga tidak akan selamat, Kang adik-adik. Sehingga dia bilang, Tuhan, apa yang akan aku lakukan supaya aku selamat? Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus dan Silas, percayalah kepada Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Bukan cuma kamu, tapi kamu dan seisi rumahmu juga akan selamat. Dan itu yang dilakukan adik-adik. Maka ini Paulus dan Silas dibawa keluar oleh kepala penjara ini. Ketika sampai di luar, dorang diinjili. Jadi mereka menginjili, mereka menyampaikan kabar tentang Kristus kepada kepala penjara ini, sehingga kemudian mereka juga diobati. Jadi itu dorang luka-luka dibersihkan, dan ketika mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas, maka ini kepala penjara dan juga keluarganya adik-adik mau memberi diri untuk percaya kepada Kristus dan memberi diri untuk dibaptis. Setelah itu mereka juga menghidangkan makanan untuk Paulus dan Silas. Sungguh puji Tuhan, luar biasa. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan bagi Paulus dan Silas bukan hanya kisah tentang mereka diselamatkan oleh Yesus Kristus, keluar dari penjara, tetapi bagaimana dari ketekunan ini Paulus dan Silas bisa menyelamatkan jiwa kepala penjara dan seisi rumahnya itu percaya kepada Kristus, dan dorang memberi diri dibaptis. Nah, luar biasa adik-adik. Pekerjaan Tuhan ini ternyata tidak ada ruginya kalau orang mau berbuat baik. Tidak ada ruginya kalau orang mau bekerja untuk Tuhan Yesus. Karena pasti adik-adik, Tuhan akan menyelamatkan kita. Karena pasti adik-adik, Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan memberikan keselamatan. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang setia melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Nah, adik-adik, sebagaimana Paulus dan Silas ini berani mempertahankan iman, berani mempertahankan doa dan semangat untuk memuji Tuhan, sehingga mereka melihat mujizat Tuhan melalui gempa bumi itu, maka demikian juga biar torang masih anak-anak, kalau torang berdoa sungguh-sungguh Pak Tuhan, percaya Tuhan akan menjawab doa kita adik-adik. Ketika torang sakit, tanpa ada mama, tanpa ada papa, torang juga boleh berdoa sendiri. Torang berdoa minta sungguh-sungguh Pak Tuhan. Tuhan pasti kasih baik Pak torang. Nah, kebanyakan sekarang anak-anak lebih cinta lagu-lagu dunia dibandingkan lagu-lagu anak, dibandingkan lagu-lagu memuji Tuhan. Kalau enci-enci mulai kasih ajar itu lagu-lagu rohani, itu lagu-lagu anak sekolah minggu, dorang masih lebih banyak menghindar dibanding melatih untuk lagu dan gerak. Nah, di sini adik-adik, ternyata kuasa doa, kuasa pujian itu sangat besar. Bayangkan, karena ini Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi sungguh-sungguh, terjadi gempa bumi, yaitu untuk menyelamatkan mereka. Nah, demikian juga kita.
Kalau torang dalam keadaan sakit, kalau torang dalam keadaan sedih adik-adik, kalau torang dalam keadaan yang susah, mari torang berdoa. Mari torang puji Tuhan, torang menyanyi dengan sungguh-sungguh, maka torang akan melihat seperti apa bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kan? Nah, adik-adik, di sini kita belajar bahwa kalau torang betul-betul melakukan pekerjaan Tuhan, kalau torang betul-betul menyenangkan hati Tuhan, maka kita pasti diberkati. Nah, tunggu apa lagi? Di zaman sekarang ini adik-adik, torang banyak sekali godaan, torang banyak sekali cobaan, torang baku dapat dengan HP. Ini HP menggiurkan, kan adik-adik? Yang kadang-kadang itu sangat menggoda hati. Harusnya torang baca firman, torang lebih suka bauni HP, torang lebih suka bermain. Nah, ini tantangan buat kita. Nah, kalau torang sudah diperhadapkan dengan begitu, di antara, aduh kita kok suka bermain, Mat. Encik bilang mesti rajin baca firman, bagaimana Kang? Coba torang berdoa. Maka Tuhan akan menarik kita dari cinta gadget. Kita akan cinta firman Tuhan. Nah, anak-anak yang cinta firman, pasti dia akan lebih banyak tahu bagaimana tentang Allah. Karena pengenalan tentang Allah hanya didapatkan dari firman Tuhan, yaitu Alkitab, adik-adik. Sehingga kalau torang cinta firman, maka torang akan dilatih untuk bagaimana menjadi kesukaan Tuhan, untuk bagaimana melakukan firman Tuhan, dan jangan pernah abaikan pujian buat Tuhan Yesus. Kalau torang sedang memuji Tuhan, jangan bermain-main adik-adik. Jangan banyak baku sedu kalau torang sedang memuji Tuhan. Torang menyanyi sungguh-sungguh Pak Tuhan, maka Tuhan juga akan sungguh-sungguh menolong, memberkati kita. Bukankah adik-adik punya cita-cita? Bukankah adik-adik punya harapan? Nah, kalau torang setia Pak Tuhan, oh torang so nyandak jaga mamake, torang so nyandak jaga bikin-bikin yang jahat, torang so setia Pak Tuhan, torang so rajin berdoa, rajin baca firman, rajin Pak ibadah, maka apapun harapan kerinduan kita, apapun cita-cita kita, dijamin Tuhan, Tuhan pasti memberikannya bagi setiap orang yang setia di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, semoga Tuhan memampukan adik-adik, memampukan kita semua untuk melakukannya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan berdoa untuk mengakhiri cerita firman Tuhan kita di saat ini. Mana sikap berdoanya? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sampaikan kepadamu, karena hanya oleh Engkaulah kami boleh belajar tentang firman. Maka berkenan Engkau menolong, menuntun kami anak-anak-Mu untuk menyenangkan-Mu setiap saat dimanapun kami berada. Dan kiranya Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak yang taat dan setia kepadamu. Maka ini kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian cerita firman Tuhan kita di saat ini adik-adik. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa. Shalom.